فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah berfirman, siapa yang melakukan amal baik, amal soleh, amal kebaikan, walaupun sebesar zarah sebesar sawi kecil. Ada yang menganggap amal enteng kecil, tak nampak rasanya kalau besar, sepele, enteng. Tapi Allah tetap catat amal itu, tak disembunyikan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Nanti di akhir akhirat kami akan berikan ujrah. Apa itu ujrah? Ujurah. Apa itu? Balasan. Dibalas oleh Allah SWT. Sini. Apa yang telah kau buat di dunia dulu ini, ambil kepada Allah. Ambil kebaikan, keburukan, ambil semua. Tak ada yang disembunyikan kepada Allah. Wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman tubiha 'anil nar wa udkhilul jannata faqad faz. Nanti nampak di sana orang sukses. Siapa orang sukses itu? Apakah orang yang maaf dan hartanya banyak? Belum tentu. Apakah orang yang pangkat dan jabatannya tinggi? Belum tentu. Siapa orang sukses itu? Allah katakan orang sukses itu faman tubiha 'anil nar wa udkhilul jannata faqad faz. Siapa yang nanti di akhirat yang terhindar dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, inilah orang sukses itu. Inilah orang yang berhasil sukses. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi diri kita. Amin. Allah senantiasa mencintai diri kita. Tak ada gunanya kita hidup kalau Allah tak sayang. Ini kunci. Tak ada gunanya kita hidup kalau Allah tak sayang sama kita. Tak ada gunanya kita hidup kalau Allah tak cinta sama kita. Maka yang kita perlukan kasih sayang Allah. Apa itu kasih sayang? Rahmat. Tak ada gunanya salat kita. Kata Nabi, yang membuat dirimu masuk surga bukan amal, bukan salat kita yang membuat kita nanti masuk surga, bukan karena puasa kita, bukan karena zakat kita, bukan karena umrah kita, bukan karena haji kita, wala anta ya Rasul, dan juga karena amalmu. Lah, tidak, juga bukan karena amalmu dengan Nabi, tapi nanti yang membuat kita masuk surga karena rahmat Allah. Apa ini rahmat? Kasih sayang Allah SWT. Tapi nanti salah satu yang mendatangkan sayang itu, yang mendatangkan cinta dari Allah itu apa? Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Karena sayang Allah kepada diri kita. Makin taat kita, makin sayang Allah sama kita. Atimullah. Maka kata Allah tadi, wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat sama Allah, taat sama Nabi, dua saja, taat sama Allah, wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat sama Allah, taat sama Nabi, ya, maka kita mendapatkan apa? Fawzan 'azima, keagungan yang azim, keagungan yang besar, keagungan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat itu. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang kami muliakan Bapak Datuk tadi hadir bersama kita, kemudian Bapak Imam, Bapak Kepala Dusun, Bapak Imam Dusun, Bapak Pengurus PKM, Masjid Ar-Rahman. Kemudian yang kami muliakan Bapak Budi dan juga yang hadir, Bapak Haji Sulaiman yang bersama kita malam ini, yang kami menjelang saya ini. Kemudian ayah-ayah saya, Bapak saya juga alhamdulillah. Ya, ibu, masya Allah tambah hari ini. Maghrib ini tambah setengah ibu. Ada wajah baru. Ada wajah baru maghrib ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang baru ini jangan nggak datang lagi. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ada wajah baru maghrib ini, insya Allah. Ada wajah baru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu tetap istiqomah. Jangan sampai nanti kami kadang-kadang datang 3, keluar 5, datang 4, keluar 8. La ilaha illallah. Asik neksi gitu. Macam cas saja, yuk cas yuk. Dah, habis ini kami datang duluan ya. Oke, besok kita gantian. Dan jangan nggak nampak kaki. Ya Allah, sedih kalau kita mau makan. Tapi sekarang saya memang sendiri kita tidak hebat, mantap. Tapi saya heran, duduknya ini kok nggak berubah-ubah. Duduknya ini, ibu tetap di situ saya tengok. Ibu tetap di situ, nggak gitu. Bapak terus di sini saya tengok.
berubah-ubah. Biasa Pak tutup badannya udah ada saya pada keluar. Pak Ustaz yang ngaji di Pak Yusuf kan hanya agak berubah pada di sini dia kalau datang pada semuanya. Makanya duduknya harus berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Supaya jadi saksi semua. Enggak di situ aja kita. Jadi saksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum. Kami yang menciptakan kehidupan dan kematian dari Allah. Dan kami akan kumpulkan amal yang sudah kalian buat. Wa atharahum, bukan hanya amal, tapi juga bekas-bekas yang kalian tinggalkan dalam usahakan amal. Wa atharahum, bekas itu dicatat, bekas. Ini kan Allah tinggalkan bekas saja. Ada bekas, bekas-bekas dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan. Kenapa makanya? Kenapa salat sunnah itu kita pindah-pindah? Tadi Bapak di sini saya tengok, habis itu Bapak ke sana. Kenapa kita pindah-pindah? Kenapa enggak satu tempat saja? Kenapa Bapak pindah? Kenapa itu pindah-pindah salat sunnah tadi? Tahiyatan maghrib tadi kenapa pindah? Kenapa enggak di situ aja? Supaya tugasnya banyak, jadi saksi. Al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu tinggal nyambung aja yang sibuk. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pada hari ini kami kunci mulut kalian dan bersaksilah amal dan tubuh yang lain tentang apa saja yang pernah kau lakukan di dunia. Tangan bersaksi, kaki bersaksi, dan juga kaki kunci mulut. Bersaksilah tangan, bukan hanya tangan, kaki, mata, tapi seluruh fasilitas yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah itu pun akan menjadi saksi dan tidak berlaku. Buktinya mana Pak Ustaz? Dalilnya mana? Dalil Bilal dirobah sebelum dia meninggal. Bunyi sendalnya lah ada dalam surga. Kresek ya kan Pak Haji? Kresek bunyi sendal Bilal dirobah udah ada dalam surga. Itu artinya menandakan bahwa fasilitas yang kita gunakan, semua perlengkapan yang kita gunakan, semua setelpan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah itu akan menjadi saksi dan juga benar. Alhamdulillah. Ini kain saul, baju, pelengkuk, pakai sendal yang lain sekolah menjadi saksi. Sendal yang lain sekolah menjadi saksi. Alhamdulillah menjadi saksi. Ini menjadi Allah. Ini anak-anak SD kita ini ada senyum-senyum tengok saya. Tadi siang jumpa sama saya di sekolah, dijumpa lagi di sini. Luar biasa. Tadi siang maulid di sekolah mereka SD 1 baru itu di bantu Pak Haji Sulaiman. Sama sikit lagi di SD. Jadi buka malam itu bapak lagi ada orang main apa lagi? Saya pasti. Tadi saya masuk Pak Basir lagi. Pak Basir lagi. Jadi bapak-bapak ini yang mulai Allah. Apa materi kita kalau ini Pak Ustaz? Ini kita ngaji ya. Ini bisa dilihat dari kitab Al-Wafi hadis Arba'in. Hadis yang 10 kita bahas. Hadis yang 10 tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Ini hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini siapa Ustaz? Sahabat Nabi. Abu Hurairah. Nama aslinya siapa Abu Hurairah? Coba Bu. Nama asli dari Abu Hurairah siapa? Abu Hurairah itu dulu kan gelar. Yang ngasih gelarnya langsung mati. Siapa? Arti Abu Hurairah? Abu, Bapak Hurairah, kucing, Bapak kucing. Maksudnya Bapak kucingnya apa? Kalau jelek kan Bapak kucing itu bukan jelek, pencinta kucing. Di rumahnya banyak kucing. Jadi kalau Nabi datang dia kasih makan kucing. Kalau Nabi datang dia kasih makan kucing. Ya Allah banyak kucing di rumahnya. Maka Nabi gelarkan dia Abu Hurairah. Tapi nama aslinya siapa? Yang bisa jawab dapat tiket umrah gratis. Tapi nggak pulang-pulang, tinggal di Arab. Siapa? Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sahar. Jadi nama aslinya Abdurrahman, ayahnya Sahar.
Qala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajula yutilus safara ash'asha al-ghara yamuddu yadayhi ila as-sama ya Rabbu ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram wa anna yustajabu lahu. Saya bacakan artinya, jadi itu agak bingung juga. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dia memerintahkan orang-orang mukmin sama seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, wahai para rasul, wahai para rasul, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Al-Mu'minun ayat 21. Dia juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, makanlah makanan yang baik yang kami berikan kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 172. Lalu Rasulullah bercerita, ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh. Ini hadisnya sangat fenomenal, selalu disampaikan oleh bapak-bapak ustaz kita, guru-guru kita, termasuk Pak Haji barangkali bersampaikan. Apa kata Rasul? Rasul ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan gosong. Kusut dan gosong, rambutnya ini. Kemudian dia menadahkan tangannya, ya Rabb, dia minta sama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia minta sama Allah, sedangkan makanannya haram kata Nabi. Makanan wa mat'amuhu haram, yang dimakannya haram, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram, dan dia kenyang dengan makanan haram. Bagaimana mungkin doa-doanya diterima? Ini hadis riwayat Muslim. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi kandungan hadis ini? Apa isi kandungan hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah itu yang baik-baik saja, yang buruk Allah nggak terima. Makanya salah satu adab bersedekah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah bersedekah yang baik-baik. Ada orang, minta maaf ya, ada orang yang mau buat acara akikahkan anaknya, tapi hasilnya dari kerja sawit. Contoh, sekarang sawit mahal nih, 2.600 kilo, ya kan? Sawit mahal nih sekarang. Dia buat akikah, dibijanya sawit sebelah rumah. Habis pakai sekarang banyak sawit siluman namanya. Ladang nggak ada, lahan nggak ada, tapi dia bisa jual sawit. Namanya sawit siluman. Sawit siluman hasil siluman. Jadi Bapak Ibu yang mudahnya Allah, dijualnya sawit ninja tadi, dijualnya ninja apa yang sawit asli ninja sawit tadi, kemudian dibuatnya acara, undangnya orang bersedekah, boleh tidak? Nggak boleh. Atau hasil korupsi dia berangkat naik haji, nggak mau menerima ini. Makanya ya ada haji yang diterima, nanti ada haji yang ditolak. Siapa haji yang diterima itu? Haji yang memang kawin, yang memang dia berangkat itu dari keringatnya sendiri. Jual soto, ya kan? Ya banyak dari orang itu penjual soto naik haji, penjual rujak naik haji, penjual kecang di bawah simpang 4 suami istri naik haji, simpang 4 mau ke arah pedangnya dulu, simpang 4 itu penjual kecang. Saya ingat betul aja waktu naik haji. Asal dapat sedikit tabung, asal dapat tabung, rakyat suami istri, rakyat haji. Saya lupa tahun berapa. Penjual kecang naik haji, tukang pusuk naik haji, asal dia siap pusuk tabungnya, Ya Allah, lama-lama berangkat haji. Yang sangat fenomenal tukang bubur. Siapa nama tukang bubur itu? Mesti ingat itu. Alakan tetangga kita juga, Haji Sulam, tetangga kita Haji Sulam, lawannya Haji yang cerewet itu Haji apa? Haji Muhyiddin. Itu jangan lihat suaranya, tadi
betul-betul hasil usahanya sendiri. Makanya bapak-bapak yang diberkati Allah, ya, yang diterima oleh Allah yang pertama adalah yang baik, yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana agar amal menjadi baik dan diterima? Bagaimana agar amal menjadi baik dan diterima? Makanya ada buku kecil, ini bagus nih. Ada 4 cara agar amal itu banyak dan baik, banyak bagus. Ada 4 cara agar amal itu banyak dan bagus. Jadi amal itu bukan harus hanya banyak, tapi juga harus bagus. Dan tidak hanya harus bagus, tapi harus banyak juga. Banyak ini apa? Kuantitas. Bagus, kualitas. Maka ada 4 cara. Pertama, agar amal banyak dan bagus. Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Allah, apa yang harus kita lakukan? Segerakan amal itu yang ditunda-tunda. Maka kata Nabi, jaga 5 sebelum datang 5. Sewa jaga 5 sebelum datang 5. 1, jaga sehat sebelum datang sakit. Kalau udah sakit usah cerita, makan gak enak, makan gak enak. Pengajian nasi musoljo, minta maaf ya bukan ide. Nasi musoljo, ya pengajian lagi. Bawanya si ngantuk, ya kan Bu? Iya kita itu ngantuk. Bawanya, ya Allah, Bu, maaf ya Bu, maaf ya kalau udah sakit usah cerita. Ya, sholat udah tak normal lagi, orang tadi berdiri, Allah Akbar, kita balik. Memang boleh Pak Ustaz, boleh. Apakah Allah marah? Tidak. Ada fikih untuk orang sakit itu gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk. Bukan tidur ya, yang bilang tidur ya. Kalau tidur ngorok tadi ya. Berbaring, gak bisa berbaring. Isyarat, gak bisa isyarat. Pukul lagi dong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai, habis, gak ada tugasnya sholat lagi. Alhamdulillah. Senang melihat anak dalam alhamdulillah. Jadi bapak-bapak ibu yang diberkati Allah, yang pertama segera jaga sehat sebelum datang sakit. Kalau udah sakit usah cerita. Habis makan gak enak, tidur gak enak. Jangankan tidur dan makan, ibadah pun gak enak. Mau zikir itu sholat dari sujud, Allahu Akbar. Kita sujud, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Nengok tiap kita 21 tahun 22 dan bayang-bayang untuk pagar dari ya Allah. Penting kepala. Kalau udah sakit itu apa itu yang diberkati Allah. Ini lutut yang paling parah itu. Saya kan tuh paling parah lutut. Sakit lagi. Orang ruku enak aja, Allahu Akbar. Kita ruku nyetel dulu, lama nih, lama, sakit ya Allah, sakit. Karena asam urat kita kumat, rematik kita kumat, encok kita kumat, ya kan Bu? Ya kita itu. Berarti cobanya di mana-mana nanti. Saya hari Kamis Pak, Kamis ada pengajian di kampung baik di Dusun Bakti. Dusun Bakti. Itu hari Kamis pengajian di Ibu yang paling banyak datang nenek-nenek saya tengok. Ada satu orang nenek-nenek disebut asik, wajahnya gak enak gitu. Asal nenek di kiri, asal nenek ke kanan, sakit. Saya bilang kalau nenek selonjor-selonjorannya boleh Ustaz, boleh, senang banget. Tapi kakinya tutup pakai sarung, ditutup. Selonjor nenek, selonjor, senderan. Gak lama terlihat kayak ukuran. Tidur nenek, tidur. Iya Pak betul. Di musyawarah dan sebagainya. Besok pengajian Kamis yang kedua, seminggu sekali. Pengajian Kamis yang kedua, saya tengok nenek-nenek selonjor semua saya tengok. Ya Allah, berarti betul gitu. Sakit, luar biasa. Dan kalau bapak-bapak ini yang diberkati Allah, pesan hati, jaga 5 sebelum datang 5, jaga sehat sebelum datang sakit. Yang kedua, jaga muda sebelum tua. Jaga muda sebelum tua. Ini ibu yang masih muda, yang masih enak ruku, yang masih enak zikir, manfaatkan ini. Jangan sampai udah tua, udah bawaannya maaf ya pun ngantuk aja. Disitulah baru kita, bukan gak boleh, tapi beda ya. Kata Nabi, Allah mencintai orang tua yang bertobat. Betul, Allah mencintai orang tua yang bertobat, tapi Allah lebih mencintai anak muda yang bertobat. Tengok beda ya. Allah cinta sama orang tua yang bertobat. Udah tua kan bertobat buat apa lagi? Coba. Allah cinta bagi orang tua yang bertobat. Alhamdulillah, dia sadar kan? Alhamdulillah. Tapi Allah lebih cinta kepada anak muda yang bertobat. Ini anak muda kita. Ada pasang video lagi. Jarang-jarang pasang video.
sibuk. Kalau udah sibuk masa cerita lah, jual lontong, jual pecel, ya ampun, yuk ngaji yuk, nggak sempat. Kami sampai jualan ini, nggak sempat jualan aja bulan. Ya Allah, nggak sempat lagi dia ikut pengajian, nggak sempat lagi dia ikut irigasi dan sebagainya, nggak sempat dia ikut pengajian di masjid dan sebagainya. Ini pengajian ini nggak udah tak lagi. Kenapa? Udah sibuk di tengah sawit sana. Kenapa sekarang sawit mahal saya bilang tadi? Kalau nggak dijagain, ini dia semua orang pausan. Maka kami buat bubuk di tengah sawit, kami buat bubuk, kami tidur di situ, kami masak di situ, kami nggak pulang dari sawit. Alhamdulillah, jadi tidur, pulang dari sawit. Maka bapak yang juga minta maaf ya Bu. Maka saya pesankan, ini jangan marah ya, jangan marah ya. Saya pesankan sama anak-anak, jangan membuatkan mama kita lagi jaga anak kita sendiri. Saya bilang dulu, minta maaf. Saya bilang sama adik-adik saya, ini mama kita udah tua, jangan membuatkan lagi jaga anak kita. Kecuali mama kita memang mampu. Tapi kalau dia memang ada orang tua yang samping rumah saya, ada. Kita bilang tetangga, saya lewat di ngayu anak begini, ngayu cucunya, ngantuknya ya Allah. Kawannya pengajian nggak bisa ikut pengajian, kawannya mediasi nggak bisa ikut mediasi. Kenapa? Sampai jaga cucu saya terus. Sedih kita ya, bapak oleh karena itu bapak yang kita bilang Allah, saya ingin sampaikan kepada kita bersama, yuk jaga sempat sebelum datang sempat. Yang kelima, jaga tempat, jaga kaya sebelum datang miskin. Kata Nabi, jaga kaya sebelum datang miskin. Ini cara supaya amal kita banyak. Jaga kaya sebelum datang miskin. Kaya, masih kaya jagalah. Jangan sampai nanti datang miskin lalu mau sibuk sedekah. Masih kaya sedekah lagi. Makanya kata Nabi, Allah cinta pada orang kaya yang dermawan, tapi Allah lebih cinta sama orang miskin yang dermawan. Ini orang hebat, orang miskin dermawan. Maka orang takwa itu kata Nabi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang takwa adalah orang yang mampu bersedekah, mampu berinfak, baik ketika dia kaya maupun miskin. Ada orang kaya rajin sedekah, ada orang kaya rajin berinfak, cocok, mantap. Tapi yang lebih paten udah miskin, dermawan. Saya rasa sudah saya sampaikan di sini kisah nyata itu. Waktu saya jadi ketua remaja masjid, kayak inilah ada rapat maulid. Ketika enggak kayak ini kan udah hebat kali. Saya tanya sama Pak Haji, berapa diundang dari kayaknya 100 lebih Pak Ustaz. Allah, ini maulid atau rapat maulid? Kayak maulid ini luar biasa hebat. Kami dulu rapat yang kecil-kecil aja, kampung. Waktu saya kecil-kecil udah jadi ketua remaja masjid. Apa kata Pak Kades? Dulu Kades namanya Jalan Dato. Apa kata Pak Kades? Ini anak remaja masjid tugas kalian kutip dana dari sudut kampung sana sampai sudut kampung sini. Siap? Oke Pak, kami akan laksanakan. Saya bilang, ketua remaja masjid. Baik Pak, tapi pesan Pak Kades, kalian boleh kutip semua rumah asal jangan buat yang dekat pohon kampung, dekat pinggir sungai itu. Itu maaf, dia janda dua. Tinggal sama anaknya tuh kurang ini kayak macam sakit sedikit lah. Jangan kau minta duit sama dia, tapi kau kabarkan sama andung tuh. Takutnya dia marah kalau kau dikabarkan. Baiklah Pak Kades. Berangkat Pak kami kutip dana. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu, mau maulid. Ini siapa namanya Bu? Oh usah, Allah, alhamdulillah. Bu, sini, Bu kutip dana. Tibalah ke rumah andung tuh tadi. Apa pesan Pak Kades? Jangan kau kutip dana, tapi kau sampaikan aja pesan bahwa nanti malam ini ada maulid. Kita buat maulid, kendurinya siang, malamnya ceramah. Baik Pak Kades, datang saya. Ada kawan 2 orang. Assalamualaikum. Rumah-rumah panggung, belakangnya pohon kampung, kosong itu kampung itu. Sebelah sana sekitar 30 meter ada sungai, pinggir sungai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya lu. Siapa? Kasir. Oh kasir. Masuk sini aja tuh. Lu ada apa ini? Ini dong peserta KDS. Nanti malam ada 3 malam yang akan datang kita buat maulid. Siapnya kita buat tidur dong. Malamnya kita buat ceramah. Oh iya. Makasih lah udah ingatkan aku ya. Iya dong sama-sama. Terus dong, jadi kita dong ya kali pulang nih keluar itu ada dipanggil lagi sama tuh.
Kok lain perasaan? Kenapa kalian nggak minta sumbangan? Kalian kan perlu uang itu. Dia tuh nggak mungkin lah kita bilang sama peserta kades tadi dia orang miskin. Tersinggung lah dia. Ini tuh ya uangnya udah cukup. Jadi anu datang aja. Oh enggak. Kalian jangan kayak gitu. Malah dulu. Kalian jangan kayak gitu. Memang aku nggak punya uang. Aku tahu nggak punya uang. Tapi jangan kalian nggak minta sumbangan. Marah dulu. Kalian tinggi ke belakang sana tinggi ke kandang ayam. Ada ayam kampung 3 ekor, ambil 2 ekor. Dan kuatir semua, sisakan 1. 2 ekor bawa ayam kampung. Ya Allah, besar. Jadi kami nggak ambil uang dari dia nggak kasih duit. Dia nyumbang ayam kampung 2 ekor. Ya Allah, hebat. Jadi Bapak Ibu yang dibagian Allah, saya kalau teringat cerita ini, bukan cerita ini fakta. Saya kalau teringat fakta ini nangis saya. Ya Allah, orang tua, janda, miskin, anaknya pun sakit, anaknya udah tua ketika sakit itu, anaknya sakit, tapi ketika bersedekah, ketika berinfak di jalan Allah, dia adalah orang pertama yang memberikan sumbangan, walaupun dia miskin. Saat waktu itu saya belum jadi ustaz, belum tahu saya apa dalilnya. Ketika saya buka Quran, inilah rupanya orang takwa itu rupanya. Oh, inilah orang takwa itu rupanya. Ini contoh dan tinggal dulu. Inilah orang takwa itu. Saya tak tahu dulu dalilnya mana, tapi ketika saya buka Quran sekarang, saya baru tahu inilah salah satu ciri orang takwa. Yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang takwa itu kepada Allah, orang yang mampu berinfak, mampu bersedekah, baik ketika kaya maupun miskin. Nggak sanggup saya kalau rasanya kerdil saya di hadapan andung, saya nggak ada apa-apa yang buat andung orang yang nggak punya, tapi luar biasa cintanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dijaga Allah, kemudian jaga hidup sebelum datang mati, jaga hidup sebelum mati. Jadi kalau udah meninggal dunia mau saya cerita lagi. Makanya waktu ini kan dibagi 3 ya Pak Ustaz. Waktu ini cuma dibagi 3. 1 kemarin 2 sekarang, 3 besok. Saya ulangi, kemarin, sekarang, besok. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin apa Pak Ustaz? Misteri. Maaf, kemarin adalah histori, sejarah. Udah gak bisa kita ulang lagi. Pak Ustaz, kami mau hidup seminggu yang lalu boleh? Gak bisa lagi kita hidup seminggu yang lalu. Kita gak bisa hidup sebulan yang lalu. Gak bisa hidup kita. Karena udah lewat histori, sejarah. Udah lewat. Kami mau hidup setahun yang lalu bisa kok, nggak bisa lagi, karena waktunya udah lewat. Tinggal lagi yang sudah kita lewati itu harus kita bertanggung jawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Sekarangnya apa Ustaz? Anugerah. Apa? Anugerah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau mau sholat sekarang, kalau mau berbuat baik sekarang, kalau mau puasa sunnah sekarang, kalau mau bersedekah sekarang, kalau mau melakukan amal soleh sekarang. Kenapa Ustaz? Karena besok adalah misteri, rahasia yang satu orang pun nggak tahu apa yang terjadi besok. Betul. Jadi waktu itu 3 aja. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin, sekarang, besok. Allah Akbar. Atau bapak-bapak ini kita belajar Allah. Jadi 4 salah satu itu. Yang kedua adalah rutinkan amalan yang berhenti, rutin. Jadi itu yang sudah datang, saya tidak menjaga nggak datang lagi. Apalagi ini biasanya ada makanan. Biasanya dengan anak muda jadi udah sibuk, apalagi adik-adik udah sibuk, ada makanan. Biasa tuh cari. Ini belum apa ya? Mungkin nanti Bu sekalian ini rapat ya, rapat nanti sekalian. Rapat nanti mungkin snacknya nanti rapat ya, mungkin yang ayamnya dulu lah ya, nanti buburnya nanti sama nanti bubur ya. Jadi Bapak Ibu ya, mudah-mudahan pengajian kita rutin terus nih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang udah hadir yang nggak ada lagi, ini banyak juga bukan orang-orang datang kali ini memberikan kita bukan ilmu ya, mengulang ngaji kita. Saya merasa bukan guru, ada yang dipanggil Pak Guru, bukan guru saya hanya menyampaikan pesan-pesan saja. Jadi kita menyampaikan ini, ibu nanti paham, bapak-bapak sebenarnya paham. Jadi kata orang zaman apa? Lancar ngaji karena diulang.
pulang, lancarkan kita dan bisa pulang. Ini yang saya sampaikan. Waktu itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara membersihkan harta dari barang yang haram? Kami udah ngambil hak orang lain, Pak Ustaz. Bagaimana cara membersihkannya? Ada berbeda pendapat ulama. Yang pertama yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita lihat pendapat dari Atad bin Rawah, berpendapat harta tersebut disedekahkan dan tidak berpahala. Jadi untuk membersihkan harta yang haram, maaf ya Bu, kita maaf ya, maaf dan bukan jangan pernah mungkin kita ngambil hak orang lain secara zalim. Maaf ya, mungkin korupsikan dan sebagainya. Bagaimana cara membersihkan ya Pak Ustaz? Sedekahkan, tapi nggak dapat pahala kita. Niatkan pahalanya untuk yang sudah kita ambil haknya secara zalim. Siapa? Siapa saja? Wabeda, Wa'imah, Wa'nur. Siapa? Sedekah. Niatkan pahala orang yang sudah kita zalim. Nggak dapat pahala itu. Kata Atad bin Rawah ini. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat harta tersebut disimpan hingga diketahui pemiliknya. Kata Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i. Kemudian sudah sepakat semua ulama, maka pendapat yang benar adalah dengan mensedekahkannya. Karena kalau ada yang bilang Hudayl bin Iyad berpendapat bahwa harta tersebut harus dimusnahkan. Udah apa yang ada ini, kalau uang itu dibakar semua dimusnahkan. Kata Ibnu Rajab, pendapat yang benar adalah dengan mensedekahkannya. Karena kalau dimusnahkan harta itu adalah tindakan yang dilarang. Masa uang dibakar? Masa uang yang sudah ada, yang uang itu memang dari sumber yang tidak baik, kita bakar? Kata Ibnu Rajab tidak. Ya, jadi harta itu disedekahkan. Karena kalau dimusnahkan itu adalah perkara yang dilarang. Kemudian menyimpannya hingga diketahui pemiliknya. Kalau menurut Imam Syafi'i disimpan dulu, itu dapat duit ini, disimpan sampai tahu pemiliknya. Kadang-kadang lama, ada sampai 1 bulan. Siapa yang punya ini? Kadang-kadang ada sampai 2 bulan. Siapa yang punya ini? Makanya kalau disimpan, maka takutnya kalau disimpan itu akan rusak, atau dicuri orang dan sebagainya. Makanya yang paling tepat adalah disedekahkan dan niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah kita zalimkan. Jadi untuk membersihkan harta yang kita ambil secara zalim. Kemudian itu yang dari Allah. Apa makna hadis ini selanjutnya? Ya. Kemudian sebab-sebab dikabulkan doa. Di mana yang itu? Sebab-sebab dikabulkan doa. Pertama, perjalanan jauh. Orang musafir ini doanya makbul. Siapa yang doanya makbul itu? Musafir. Makanya itu kalau mau pergi mana aja doa itu makbul itu. Di sini ada masuk ini, Ustaz. Majelis taklim ada masuk sini. Ada ya? Jamaah taklim ada masuk sini. Ada ya? Itu jamaah taklim itu kadang-kadang dari Riau, ya kan? Dari Riau. Ada dari Bandung, ada dari Jakarta. Itu doanya makbul. Kenapa makbul Ustaz? Dia musafir itu. Tinggalkan dia anaknya di sana, tinggalkan dia istrinya, betul. Ditinggalkan keluarganya, datangnya dakwah ke kampung kita. Ini doanya makbul. Doanya makbul. Makanya kemarin aku dia ada datang ke kampung kami. Saya bawa anak saya yang kecil. Sini nak, sini. Mana ambilnya Pak? Ambil ke ketua kelompok. Mana ambilnya Pak? Ini Pak. Tolong Pak doakan anak saya. Karena doanya makbul, jangan lepaskan peluang ini. Ambillah nanti, tolong doakan anak saya. Dia menghafal Quran. Dia lembut hatinya Pak. Sekarang anak-anak kita kan maaf ya Pak, kita maaf Pak. Bukan kita bilang degil, jadi kasar dikata. Kita suruh melawan, ya kan? Kita suruh melawan, kita suruh sholat yang melawan, disuruh ngaji melawan. Tolong doakan Pak. Didoakan sama Amir Pak. Itu orang Riau. Saya lupa namanya. Orang Riau, amirnya orang Riau, pemimpinnya orang Riau. Dari mana Pak? Dari Riau. Ada juga 9 orang Pak. Ya Allah, doanya makbul. Kemudian yang kedua, ya, orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah ini adalah orang-orang yang dengan menengadahkan tangan. Jadi ada tadi salah satu doa itu memang ikhlas ya. Karena nanti jadi bermasalah ini, yang mengangkat tangan silakan.
pula yang seorang tukar. Ini pula yang seorang tentang sholat tarawih. Ini pula dinamakannya tentang sholat tarawih 11:23, 11:23. Ini pula yang dinamakan. Mau usah bahas lagi nih. Yang cocok 11 mainkan, yang cocok 23 kan itu Pak mainkan. Oh saya ikut lagi kita. Orang udah berantem di luar sana, kita masih sibuk 11:23, 11 bunuh nggak. Ya Allah, Akbar. Orang udah main-main kemarin Mas Pak, udah mau pindah dari bumi ke planet. Awal masih sibuk bunuh nggak. Ya Allah. Oh sangat jadi kalau baik yang diberikan Allah, saya rasa jangan masuk waktu nanti masuk waktu bisa. Yang paling penting kesimpulannya apa nih Pak? Kesimpulannya kalau baik yang diberikan Allah. Kesimpulannya hadis ini mengajarkan kepada diri kita. Dengarkan ya kesimpulannya dalam menjalankan hidup ini jangan sampai kita makan yang haram. Ketika kita makan yang haram itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Kata Nabi segenggam sesuatu kemasukan kerongkongan yang haram, Allah tidak akan terima doamu, Allah tidak akan terima ibadahmu 40 hari 40 malam. Sesuatu kalau segoni berapa suap, kalau 1 miliar berapa suap, kalau 1 triliun berapa suap. Ya Allah, oleh karena itu hidup kita nggak lama sebentar. Hidup kita nggak lama